Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi dalam C++. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faus Firdaus dengan NIM 531142209 yang berperan sebagai moderator. Dan berikut teman-teman saya. Ya, Bapak Jul, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliandia Putra Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 53114222013. Kemudian ada Ibu Ica. Silakan, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Ica Arifa Anissa dengan NIM 53114222017. Kemudian ada Bapak Veda. Perkenalkan, nama saya Kafir Veda Yahya dengan NIM 5311422014. Nah, kemudian yang terakhir ada Bapak Eka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Saputra dengan NIM 53114222019. Ya, kemudian geser slide selanjutnya. Silakan dijelaskan apa itu fungsi C++. Fungsi. Baik, apa itu fungsi? Fungsi atau function atau dalam bahasa pemrograman yang lain disebut sebagai routine. Fungsi pada dasarnya adalah penggalang dari sebuah program. Ada beberapa tujuan pembuatan sebuah fungsi. Di antaranya yaitu menyederhanakan kode program, menghindari penulisan kode program yang sama berulang-ulang, memecah program ke dalam beberapa bagian sehingga mudah dalam pembuatan dan pemeliharaan. Dan juga fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C, karena bahasa C sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bisa dilanjutkan. Kapan fungsi digunakan? Ya, untuk kapan fungsi digunakan? Peran fungsi selama membuat program merupakan suatu keniscayaan. Fungsi dapat digunakan atau dipanggil kapan saja dalam pemrograman. Semakin kompleks suatu program, maka semakin banyak pula kebutuhannya terhadap fungsi. Next. Ya, selanjutnya. Silakan. Oke, selanjutnya ada parameter fungsi. Fungsi parameter atau juga yang disebut sebagai parameter formal adalah variabel lokal yang didirikan di dalam deklarasi function atau bukan definisi, yang merupakan tempat penyimpanan nilai dari argumen yang diberikan saat pemanggilan function. Fungsi parameter berada di dalam deklarasi function di antara tanda n setelah identitas dari function. Di dalam tanda kurung tersebut, Anda bisa membuat banyak parameter dan masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi overloading, yaitu suatu proses penggunaan nama yang sama untuk dua atau lebih fungsi. Setiap definisi diulang dari fungsi yang di-overloading. Harus menggunakan tipe parameter, urutan parameter, atau jumlah parameter yang berbeda. Kemudian di sini mendeklarasikan fungsi dalam fungsi. Jika kita membuat fungsi secara definisi, kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main. Jika dibuat di bawah fungsi main, maka program akan error. Dengan adanya deklarasi, kita bisa membuat fungsi di bawah main, seperti di contoh. Kemudian, yang terakhir, fungsi rekursif, yaitu suatu proses menggunakan nama yang sama untuk dua atau lebih fungsi. Setiap definisi ulang dari fungsi yang di overloading atau harus menggunakan tipe parameter. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.